Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Fajrul Salam yang berbahagia dan dimuliakan Allah, juga segenap hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhasul khusus dhaifuna al-karim wal-azim al-alim al-allamah Al-Syekh Profesor Dr. K. Haji Abdul Samad LCMA yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berada di tengah-tengah kita. Hafizahullah ta'ala wa adama baqa'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dini wa dunya wal akhirah. Tayyib, untuk mempersingkat acara, kalau waktu tidak bisa disingkat ya, karena beliau sungguh padat kegiatannya, dan satu kesyukuran bagi kita semua anak-anakku sekalian, juga Dewan Guru Mudarris-Mudarrisat, bahwa pagi hari ini Allah berkenan mengabulkan doa kita, bahwa sudah lama kita tunggu ya, sudah 2 kali dulu, namun karena satu hal kemarin ada lockdown ya, sehingga belum bisa hadir, dan alhamdulillah ternyata pagi hari ini hari Rabu persis di bulan Muharram ya 1442 Hijriah, beliau berkenan dan tentunya atas izin dan semoga juga atas ridha Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja setelah membaca pujian syukur Allah juga salat dan salam atas Rasulullah, Abi ingin mempersilahkan kepada beliau waktu yang seluas-luasnya sesuai dengan waktu yang sudah terjadwal untuk menyampaikan taujihat wal irsyadat untuk kita semua di sini, untuk semua yang hadir, dan tentu nanti diakhiri dengan doa untuk kita. Selain beliau seorang ulama, juga saat ini sedang dalam musafir dakwah ilallah, dan hakul yakin doa-doanya diijabah oleh Allah SWT. Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak adalah dakwatul musafir. Ditambah juga beliau seorang yang saleh muslih ad-da'i ilallah, yang juga mudah-mudahan barokah dan hikmah kedatangan antum ke sini ya Syekhana, muncul nanti generasi-generasi penerus seperti antum ya dari pondok ini nanti ya insyaallah, yang alhamdulillah bisa melanjutkan ke berbagai negeri di Timur Tengah khususnya untuk menimba ilmu, kemudian juga kembali membawa ilmu yang barokah, manfaat, maslahat untuk agama, nusa dan bangsa. Baik, langsung saja waktu Abi persilahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Profesor Dr. Syekh Haji Abdul Samad LCMA untuk menyampaikan taujihat wal irsyadat serta mau'idhah hasanahnya untuk kita semua. Ayat tafadhal masykura. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kumaha? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama ayah dari ayahnya, kalau di kampung Ustadz, grandfather, namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini punya ayah lagi, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sampai pada kakeknya yang masuk Islam orang Persia,
namanya Bardisbah. Dia tinggal di sebuah negeri bernama sekarang Uzbekistan, Bukhara. Orang Bukhara ditambah ya di ujung Al-Bukhari. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Bogor Al-Bogori. Lalu kemudian dia pun bertualang pergi kota Makkah Al-Mukarramah. Dari Uzbekistan ke Makkah naik, belum ada mobil, belum ada pesawat. Akhirnya pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Suriah, Lebanon, Palestina, Urdun, Yordania. Pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Kembali lagi, perjalanan selama 16 tahun. Akhirnya dia hafal Sittami'ati alfi hadis, 600.000 hadis. Diseleksi, 7.275 hadis. Itulah dia tulis dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tapi dia meninggalnya tahun 256. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. 256 kurang 11 banyak. Lebih 2 abad antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ketemu dia dengan Nabi? Tidak. Lalu dia dapat hadisnya dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Gurunya dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Gurunya, namanya Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Gurunya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu dijaga dengan baik. Sekarang orang tidak menjaga itu. Kamu dapat dari mana? Qala syaikhuna Google. Google tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang hadis palsu aja dia sebarkan. Oleh sebab itu sampai hari ini sanad ini masih terjaga atau tidak? Masih. Di Makkah ada seorang ulama besar, ahli hadis, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mengapa disebut Sayyid? Karena Nabi mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Maka kita sebut namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Lalu kemudian Sayyidina Al-Hasan punya anak cucu, itulah dia ulama besar di Makkah, Sayyid Muhammad. Nama ayahnya Sayyid Alawi, nama ayahnya Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari nasab silsilahnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keilmuannya sampai juga sanadnya sampai ke Nabi. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki punya murid langsung yang belajar sanad-sanad hadis, belajar sanad-sanad fikih, belajar akidah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya fikih 4 mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pertama Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah.
Masya Allah, barakallah. Nomor 2 Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hambal meninggal 241. Sanad-sanad fikih beliau punya, sanad-sanad akidah Asy'ari dan sanad-sanad tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, diambil dari hadis al-iman, al-islam, al-ihsan. Dari iman ilmu akidah, dari Islam ilmu fikih, dari ihsan ilmu akhlak. Dan orang yang belajar langsung ke Sayyid Muhammad itu, inilah kiai yang duduk di samping Ustadz Abu Somad. Ustadz Abu Somad datang kemari mau ngalap barokah dan minta ijazah hadis. Astajizukum al-musalsalat al-awwaliyah an Sayyid Muhammad bin Alawi. Azazakum ma azzani bihi syaihi wal jal habib Sayyid Muhammad Maliki. Qabiltul ijazah. Jadi saya karena mendengar langsung, saya akan katakan haddatsani syaikhi. Saya sudah resmi. Saya sudah jadi resmi, sudah dapat ijazah. Haddatsani. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka waktu kau meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau engkau yang baca hadis gurumu ngangguk, maka waktu meriwayatkan katakan akhbarana. Tadi Syekh yang baca, Ustadz Abdul Somad mendengar. Maka sekarang Abdul Somad kalau mau meriwayatkannya haddatsana Syekhna Anis Sayyid Muhammad Anis Sayyid Ahmad Alawi, Sayyid Alawi Anis Sayyid Abbas bisanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rawahu Abu Daud. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ngapain tadi Ustaz Abdul Somad datang ke pesantren? Ustaz Abdul Somad mau mengambil hadis. Tapi sebelum ngambil hadis dikasih sarapan. Karena kalau enggak sarapan hadisnya enggak kedengaran. Masya Allah, mata'anallahu bitulu umri syekhina. Semoga kiai Tuan Guru dipanjangkan umur, barokah. Sanad saya sekarang tersambung dengan Said Muhammad. Emang Ustaz Somad pernah ketemu dengan Said Muhammad? Pernah. Naik bis 7 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang di Laut Merah sampai ke Jeddah. Dari Jeddah naik bis ke Makkah musim haji tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Anak-anakku waktu itu masih di alam ghaib. Ustaz Somad sampai di Makkah ketemu dengan Said Muhammad. Said Muhammad duduk di sana jauh, kami tegak di tangga ngelihat dari jauh. Mau salaman gak bisa. Sementara kiai 10 tahun talaqi, belajar, membaca. Maka anak-anakku adalah anak-anak yang beruntung bisa belajar langsung, mengambil sanad keilmuan. Maka anak-anakku insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Status kita sekarang sama-sama murid. Ini kakak kelas. Status kita sama-sama mengambil ilmu. Kalau dalam ilmu hadis kita ini satu tawakat. Oleh sebab itu
Belajar, jangan pernah merasa berilmu. Ustaz Abdul Somad sampai sekarang kemanapun pasti silaturahim ke kiai, mengambil barokah. Ketika engkau merasa sudah punya ilmu, disitulah setan berhasil. Yes, kata setan. Oleh sebab itu Masya Allah, tabarakallah. Anak-anakku yang nulis, alhamdulillah. Sekarang nggak perlu ditulis lagi. Yang nulis alhamdulillah, yang nggak nulis nggak apa-apa, karena sudah di-upload ke Ustadz Abdul Somad Official. Tinggal subscribe, like, and share. Nanti yang update, yang upload, tinggal tulis di captionnya bersama kakak kelas. So sweet. Ada mungkin sebagian adik-adik mungkin merasa, oh sampai hati papa sama mama, abi sama umi, jangan-jangan saya ini anak angkat, jangan-jangan saya ini anak adopsi, jangan-jangan di akte kelahiran saya sebetulnya bin kardus. Teganya, justru karena sayang ayah dan ibulah maka kalian dikirim ke pesantren. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang ngasih satu kamar, dibelikan laptop mahal, saking mahal laptopnya nggak tahu cara ngidupinnya. Buka nggak ada tombolnya. Telepon teknisi sampai ke rumah, apa masalahnya, Bu? What can I do for you? Ini nggak bisa hidup gimana? Ya mutu wala yahya. Ternyata ini laptop termahal, limited edition. Cara ngidupinnya gimana? Hidup. Ini laptopnya perempuan. Innamat tasfiqu lin nisa. Bukan itu orang tua yang sayang sama anak. Akhirnya setelah punya kamar sendiri, punya TV, punya laptop, sibuk main game, habis umur, habis usia. Dibeliin mobil, mobil dipakai untuk pacaran, hancur babak belur, playboy cap tupai. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang memperturutkan hawa nafsu. Orang tua yang sayang anak, inilah dia orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya kalau pulang ke rumah, cium tangan mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Yang sudah meninggal doakan, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama. Doakan ayah, doakan ibu, doakan kakak, doakan adik, doakan guru. Jangan lupa kakak kelas. Doakan AA Abdul Somad. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang tak terhingga. Kalian sekarang memang satu pondok, tapi di antara kalian ada tembok Berlin yang tinggi. Kalian tidak bisa melihat. Paling-paling yang bisa ngintip dari celah-celah sambungan antara. Paling-paling dia yang paling dekat sini. Belajar dulu yang betul, yang benar. Nanti tamat pondok jadi entrepreneur. Punya pesantren. Mengabdikan ilmu untuk agama Allah. Maka insya Allah Allah akan berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz Somad, saya bingung punya anak Pak Ustaz. Kalau saya pergi ke kantor, saya pergi ngajar, saya pergi keluar kota, saya nggak tahu anak saya mungkin sudah cabut ke mall, minumannya disuntik dari bawah, akhirnya dia mabuk. Sekarang luar biasa susahnya menjaga satu anak gadis, lebih mudah jaga sapi satu kandang. Susah. Mau dikurung di rumah, takut dia keluar dari jendela. Mau dikurung di kamar, jasadnya terkurung tapi update-nya kemana-mana. Tapi begitu dia diletakkan di pesantren, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Namanya siapa? Salajah, kulkas, sejuk dipandang mata. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian,
serius belajar, baca kitab, baca kitab, baca kitab, baca kitab yang benar. Baca kitabnya nggak benar, nggak tahu mana kasroh, mana fatah, mana mansub, mana marfu, mana najuzum. Akhirnya nggak punya pendirian, jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Bingung jadinya. Coba kalau nahunya tepat. Semua makmum mengatakan lailatul, tapi kalau memang yakin tetap lailatul. Inna anzalnahu fi lailat. Ragu makmum. Oleh sekali lailatul tetap enggak. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan. Sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi peduli pada sanad, enggak peduli pada kitab, enggak peduli kepada ilmu. Maka adik-adik, anak-anakku sekalian, Masya Allah, tenang, suasananya sejuk. Bogor memang dikenal memang tempat yang sejuk, tenang. Pandangan, bangunan cantik, hijau. Mata kalau mau awet sering-sering lihat warna hijau. Fajrus salam. Fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajrus salam. Fajar kedamaian, keselamatan. Jadi kalau selama ini kita menyembah Dia yang Maha Salam, Allahumma antas salam. Dari mana keselamatan itu datang? Dari Allah. Wa minkas salam. Kemana kembali keselamatan itu? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan kedamaian, keselamatan. Fahyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang di dalamnya tidak ada kekacauan, isinya kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi orang nggak ngerti di mana terbitnya kedamaian itu. Terbitnya di fajrus salam. Nih salam kedamaian. Tapi bukan berarti mereka karena menebarkan kedamaian lalu mereka loyo, letoy, lunglai, lesu, lemas. Mereka adalah orang kedamaian, tapi jangan ganggu mereka. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Takbir. Fajrus salam perlu dibantu, dibela, diperjuangkan dan didoakan. Inilah anak-anak muda, harapan calon mertua. Insyaallah, tabarakallah. Andailah saya punya anak perempuan, udah saya booking satu. Sayangnya anak saya laki-laki. Luar biasa anak-anakku sekalian. Iza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Sekarang ini anak muda gaya bukan main, luar biasa, tabungan bapaknya dikuras habis. Ini anak-anak muda yang berbakti kepada orang tua. Hai wali-wali murid, bapak ibu yang anaknya sudah berada di Fajrus Salam, tenang kalian di dunia, lapang alam barzah kalian, di akhirat kalian masuk surga. Karena anak-anak kalian adalah anak yang hebat baca Quran, nahu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Itu sudah di kepalanya semua. Tapi di samping itu juga mereka mengerti keadaan sekitar. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Yang perempuan-perempuan juga terjaga, yang kelihatan hanya wajah dan tangannya saja, yang lain tertutup. Aurat dijaga, dipelihara. Tapi bukan berarti pesantren Fajrus Salam meninggalkan kemodernan. Enggak, kameranya malah mutar-mutar kemana-mana. Fajrus Salam. Jangan bayangkan pondok pesantren itu di tepi gunung, semua di dalamnya nggak ada mobil naik onta. Fajrus Salam adalah tempat kalian belajar. Jadi kalau salah sedikit, duka-duka sedikit, justru dengan kesulitan-kesulitan itu hidup menjadi indah, menjadi berkesan. Menulislah adik-adikku,
supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Tulis. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus kami kedatangan kakak kelas Abdul Somad yang dia sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, kainnya warna hijau, bajunya putih. Waktu itu dia mengambil hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah dari kiai kami. Ketika tulisan itu kalian simpan, ditulis sembarangan saja tulisnya, tapi 2050 oh, 30 tahun lagi. Sekarang umur saya 43, tambah 30, 73. Nabi meninggal 63, berarti saya sudah masuk alam barzah 10 tahun. 10 tahun sudah saya di liang lahat. Buku dari alumni pesantren Fajrus Salam dicetak bestseller, dibaca sama orang. Ternyata Ustaz Somad dulu pernah ngambil sanad musalsal bil awaliyah dari kiai pesantren Fajrus Salam. Iya, ini buktinya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Ngalir. Dari mana orang waktu itu dunia ini nggak tahu entah gimana bentuknya. Channel YouTube udah hilang. Tapi orang masih mengenang. Kenapa? Karena ada anak Fajrus Salam yang menulis. Oleh sebab itu menulis. Kamu gimana? Nulis. Nulis. Apa yang kamu tulis? Status. Gak apa-apa nulis status. Tapi statusnya ada nilai ilmunya. Sehingga nanti ditulis menjadi karya-karya ilmiah. Ustadz simpulkan. Selama kita ngobrol duduk ini, Ustadz simpulkan 5. Yang pertama, manfaatkan kesempatan bisa mengambil sanad keilmuan. Al-isnad minad din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak karena sanad, orang akan ngomong semaunya. Dan kalian beruntung punya kiai, punya pimpinan, punya ustadz yang sanad bersambung. Yang kedua, jangan pernah merasa berilmu. Yang ketiga, bersyukur pada Allah punya orang tua yang penyayang karena memasukkan kalian ke pondok pesantren. Yang keempat, serius belajar, nanti setelah tamat Allah akan berikan jalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kelima, berkaryalah, menulislah supaya dia menjadi kenangan abadi. Tidak untuk kita, anak cucu, umat dan bangsa. 5 poin, insya Allah masuk ujian semester. Namanya soal UAS. Ujian akhir semester. Itulah bukan ceramah, bukan sekedar curhat dari Ustadz Abdul Somad, dari hamba Allah yang selalu berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai, jazakumullah khairan. Mohon doa selalu. Mudah-mudahan Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Jadwal masih ada sampai hari Jumat. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, jazakallah khairan jazaa. Masyaallah. Allah yuzhikum khairat wal hasanat. Masya Allah, ini kebalik sebetulnya. Beliau adalah guru abi, ya syekhi, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, dan mohon doanya. Betul muhaddatsa yaumiyah bil Arabiyyah wal Inggrisiyah. Doakum, Insya Allah. Biar barokah ilmunya, semuanya maslahat dan dihilangkan rasa galau. Ini terutama santri-santri baru nih, yang baru masuk berapa pekan yang lalu ini. Alhamdulillah dari Mekah juga ada, dari NTT, dari Sumatera, mungkin ujung ke ujung kalau Sumatera ada. Alhamdulillah. Nah, ini anak sekalian, hari ini betul-betul kita ibarat apa namanya, ketibanan apa, per bulan ya. Subhanallah. Itu beliau tadi mencerminkan salah satu sifat Nabi SAW, karena Nabi adalah Sayyidul Mutawadhi'in, dan beliaulah subhanallah, lihat gelarnya saja, habis siapa? Ya, beliau profesor, doktor, Masya Allah, luar biasa. Sanad keilmuan luar biasa. Tapi barusan Abi ditodong. Yang kalian harus ingat,
begitulah sikap ulama. Tawadhu takun kan najmi la halil nadir. Ala tabaqatil ma'i fahuwa rafi'un. Wa la takun qad dukhani ya'lu bi nafsihi. Ala tabaqatil jawi fahuwa wadi'un. Itulah. Beliau Masya Allah tadi pun sebetulnya Al-Mukarram ya Syekhana ingin menyambut dari sini, tapi ada sebagian ikhwan mengatakan beliau kurang berkenan kata suka. Jadi seperti inilah. Memang ini silaturahim yang kita nantikan. Sebetulnya ingin berlama-lama. Ya beliau juga jalannya padat dan Abi juga setelah ini ke Bandung nanti ada pertemuan. Dan sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan jaza. Dan kalau tadi antum melodong kami ijazah, ajizuna ya syekhuna, ajizuna al-wird atau ad-du'a ay syai' antum ala masyiatikum wa nahnu masyaallah yani sa naqbal ayya ijazatin antum turid al-wird atau hizb atau ayat du'a atau ayat zikir. Kita memohon ijazah juga dari beliau, wiridkah, doa atau apa saja, dan nanti bersama-sama kita ucapkan qabilna atau qabiltu ya. Nanti biar beliau menjazahkan kepada kita. Allah. Insya Allah. Gimana Tuan Syekh minta? Saya dikasih wirid sama Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali dari Sudan. Katanya habis sholat baca istighfar 11 kali, kemudian sholawat 11 kali, kemudian la ilaha illallah 11 kali. Habis sholat subuh dengan sholat maghrib, istighfar 11 kali, sholawat 11 kali, la ilaha illallah 11 kali. Ajastukum kama ajazani Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali hafizahullah. Qabiltu al-ijazah. Barakallah fiik. Jazakumullah. Barakallah fiik. Masya Allah, kita berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah muqaddimah. Kadang kita masih menantikan kehadiran beliau di masa-masa yang akan datang, tentu sesuai dengan jadwal beliau, dan nahnu muntadhirin ya Syekhana. Insyaallah fi al-mujtama' kadzalik, dan khalas qad akhbarna qabla sana atau qabla sanatain bi annakum satahdurun huna, walakin yani la hunaka dzuruf lam tasmah. Insyaallah fi sana atau asy-syahr al-qadim al-ati asardikum bi an tahdurun huna bi an tulqu al-kalimat al-mawdu' sanah lana wal mujtama' jami' insyaallah. Demikian anak sekalian, karena beliau sudah dinanti umat di sana, dan terakhir kita mohon keikhlasan beliau untuk mendoakan kita semua di sini, mendoakan pesantren. Ini luas hampir 3 hektar wakaf dari kedua orang tua, dan dari sini kalau putri terpisah di sana, jadi sedang membangun aula juga. Mohon doanya semoga lekas selesai. Jadi kalau ke sana dari belakang, ya andai masih ada waktu kita bisa ke sana, tapi mungkin nanti ini untuk didoakan. Ya, terakhir sebagai penutup kita mohon agar beliau berkenan untuk membacakan doa kepada Allah untuk kita semuanya, khusus untuk Al-Fakir ya Syekhana insyaallah, untuk pesantren, untuk santri santriah, orang tua wali santri santriah, keluarga besar pesantren, ansor pesantren, jamaah pesantren, dan juga yang aktif juga khususnya mengajar di pesantren dari masyarakat sekitar. Di kita kebetulan ada pengajian umum juga hari Sabtu pagi dari Bekasi, dari berbagai sekitar. Alhamdulillah pada hadir. Mohon doanya semoga Al-Fakir istiqamah dan juga semua jamaah yang hadir di anugerah ilmu yang barokah manfaat, khususnya para santri ya. Fadhal ya Maulana. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن تيسر لنا أمورنا وتفرج كروبنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات واحفظهم من كل سوء وشر. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل هذا المعهد فجر السلام معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Kiai, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, demikian anak sekalian taujihat wal irsyadat. Semoga kalian bisa mencernanya dan dijadikan pedoman khususnya selama kalian menuntut ilmu dan hingga akhir hayat kelak tentunya dijadikan pedoman, karena tadi yang disampaikan beliau sungguh pun singkat tapi padat luar biasa, syarat dengan ilmu dan nasihat-nasihat yang luar biasa ya. Sekali lagi kami hanya mampu menyampaikan jazakumullah khairan katsira ya Syekhana. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga kelak Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatikum wa barakati ulumikum wa amalikum as-salihah insyaallah. Wa masyayikh-masyayikkum masyaallah. Juga beliau ini dulu pernah di Maghrib, di Mesir, di Kairo, juga di Maroko, Maghribi ya. Mudah-mudahan doanya nanti ya Syekhana biar ada juga yang melanjutkan. Memang sekarang alumni juga tersebar di Yaman, di Libya, di Sudan, di Malaysia alhamdulillah. Ke Maroko belum, mau doanya ya. Mudah-mudahan menyusul. Demikian kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.